Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam, semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Sahabat yang dirahmati Allah, Syaitan merupakan musuh yang nyata bagi setiap umat manusia, baik bagi seorang mukmin maupun orang kafir. Syaitan dengan tipu dayanya tiada henti menggoda setiap umat manusia. Dia akan terus dan senantiasa menggoda, membisikkan kepada setiap manusia untuk selalu berbuat maksiat dan dosa. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus terus memusuhi mereka, dengan selalu meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya, Syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Karena sesungguhnya Syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat 6. Dari ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Dan kewajiban kita adalah memerangi mereka, dengan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini harus kita lakukan, karena memang Syaitan itu tidak akan pernah berhenti, menggoda setiap manusia agar menjadi golongan mereka sampai hari kiamat datang. Sehingga sudah sepantasnya, setiap muslim wajib perang melawan Syaitan agar tetap terjaga keimanannya. Sahabat yang dirahmati Allah, ada banyak jalan yang bisa dimasuki Syaitan untuk dapat menggoda umat manusia. Untuk itu, kita perlu mengetahui dan menutup jalan-jalan yang bisa dimasukinya, agar kita dapat terhindar dari godaannya dan tidak tergelincir ke jalan yang sesat. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Syaitan itu mengalir pada diri manusia, seperti mengalirnya darah. Untuk itu, kita harus berusaha mempersempit aliran darah kita, agar tidak bisa dimasuki Syaitan. Menurut Imam Al-Ghazali, ada tempat-tempat yang biasa dimasuki Syaitan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, marah dan menuruti hawa nafsu. Marah merupakan salah satu jalan Syaitan untuk menggoda manusia agar melakukan perbuatan yang tercela dalam agama. Ketika manusia sedang marah, Syaitan akan senang sekali dan mereka akan dengan mudah mempermainkan orang yang sedang marah. Kedua, dengki dan rakus. Orang yang memiliki sifat rakus akan membuat dirinya buta dan tuli. Ini adalah jalan masuk Syaitan untuk menjerumuskan orang untuk melakukan hal keji, seperti merampok, mencuri dan lain sebagainya. Ketiga, mencintai kemewahan. Sesungguhnya Syaitan apabila mengarahkan penglihatannya pada sesuatu hal, maka hal tersebut bisa menjadi kebiasaan bagi manusia. Sebab pandangan itu bisa bertelur dan menetas, lalu Syaitan tidak henti-hentinya mengajak manusia membangun rumah, menghias atap, pagar atau memperluas bangunan. Syaitan akan selalu mengajak orang untuk terus hidup bermewah-mewahan. Apabila Syaitan telah berhasil memperdayai manusia untuk terus hidup bermewah-mewahan, maka Syaitan tidak akan membutuhkan orang itu lagi. Keempat, tamak dalam berharap. Sungguh telah diriwayatkan oleh Sufwan bin Salim, sesungguhnya iblis telah menjelma di hadapan Abdullah bin Handolah. Kata iblis, "Hai Abdullah bin Handolah, aku akan mengajarkan sesuatu dan hafalkan." Abdullah berkata, "Aku tidak butuh pengajaranmu." Iblis berkata, "Lihatlah, kalau hal itu baik, bisa kau ambil, dan bila tidak baik, bisa kau tolak. Hai Ibnu Handolah, janganlah kau meminta kepada seseorang selain Allah dengan permintaan yang terlalu berhasrat. Ingatlah ketika engkau marah, keadaan seperti itu aku menguasaimu." Kelima, tergesa-gesa atau menunda-nunda urusan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tergesa-gesa merupakan sifatnya Syaitan, dan tenang merupakan sikap dari Allah.
Segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa tidak akan baik hasilnya karena kurang pertimbangan. Padahal, suatu perbuatan agar memperoleh hasil yang maksimal harus melalui pertimbangan yang matang, dilakukan dengan cermat, serta diteliti apakah ada kekurangan dalam proses pengerjaannya. Menunda-nunda juga merupakan sifat syaitan. Syaitan sangat senang kepada orang yang menunda-nunda suatu pekerjaan, padahal ia dapat mengerjakannya dengan segera. Orang yang menunda-nunda suatu pekerjaan biasanya karena malas. Malas dapat membunuh semangat juang terhadap diri manusia, dan syaitan sangat menyukai orang yang malas. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan singkat tentang perang melawan syaitan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita, agar kita bisa menang dalam peperangan melawan syaitan.